Pak, kok saya nggak kelihatan tuh Pak? Gimana ini Pak? Wah hitam. Bagus tadi Bu. Ya ini salahnya di mana coba Pak? Nah, kula nggih mboten ngertos. Aduh, gimana ini? Terapkan efek. Nggak asik lah kayak gini. Efeknya gini. Tutup. Ini juga belum kelihatan Pak nih. Atau terapkan efek yang baru itu neng Bu, coba. Tapi ya itu dengan wajah. Iya, wajahnya kan malah nggak kelihatan ya Pak. Kok aneh ya. Udahlah nggak apa-apa kayak gini. Nggak usah melihat saya ya Pak. Ini memang malah masalah berganti wajahnya nggak kelihatan. Ini payah ya Pak. Yang penting anu lancar. Iya. Nantilah Pak kita nggak ada gambar saya nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Biar nggak memandang wajah saya ya Pak. Eman-eman. Eman-eman. Oke Pak, maaf ini Pak karena saya juga nggak ahli ICT jadi nggak bisa membetulkan ini udah usaha pinjam laptop teman juga ini kemarin nggak terdengar suaranya sekarang wajahnya nggak boleh diperlihatkan ya Pak. Mohon maaf Pak Sigit. Nggih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Emi? Baik juga Pak. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya ini. Ya, buatan sama-sama Bu. Iya. Gimana? Gini Pak, saya ini lagi pengen butuh teman curhat Pak. Boleh. Kebetulan saya luang waktunya. Oke, terima kasih Pak. Saya ini Pak, saya lagi agak galau saya ini hari ini. Waduh, galau kenapa? Kalau ini Pak, saya ini kan punya murid ya Pak di kelas saya. Dulunya dia itu anak yang jarang sekali masuk kelas. Sekolahnya istilahnya Senin Kemis ya Pak. Iya. Tapi sekarang sudah ada perubahan, sudah rajin. Dia itu bukan anak yang enggak pintar Pak, dia anak yang pandai. Jadi saya hari ini nih mau mencari solusi dari masalah saya itu dengan Bapak. Semoga saya nanti dengan berbincang-bincang ini saya dapat menemukan pencerahan Pak dari kegalauan saya ini. Memangnya galau kenapa Bu? Galaunya begini Pak. Dia anak pintar, bahkan di kelas dia pintar Pak. Dia itu kalau ada materi yang saya sampaikan, kalau dia paham terus bertanya. Ini namanya Arya, teman kelas saya itu namanya Arya, anak laki-laki. Mas Arya sudah paham misalnya, Mas Arya sudah paham dengan materi ini belum Bu? Yang saya ulang lagi begini ya. Saya belum paham Bu, jika dia memang belum paham, dia selalu bertanya Pak, belum paham, sampai dia benar-benar paham, baru dia akan berhenti bertanya. Sudah Bu, sudah paham. Jika sudah paham begitu, jika belum paham akan diulang lagi bertanya itu, dan saya senang Pak kalau ada anak seperti itu. Jadi saat diberi materi tidak paham, dia akan bertanya, tidak diam saja. Tapi itu di kelas Pak, di kelas dengan teman-temannya hubungannya bagus. Tetapi ketika saya beri tugas di rumah, dia tidak pernah mengerjakan, Pak. Walaupun jumlahnya itu tidak banyak, sedikit. Misalnya hanya beri tugas 2, saya tidak pernah memberi tugas terlalu banyak pada anak didik saya. Yang saya pinginkan itu, yang saya pikirkan ini, 2-3 bulan ini ya, saya belum menemukan solusi bagaimana itu anak tersebut itu bisa mau mengerjakan tugas yang saya berikan saat di rumah. Kalau di sekolah, oke Pak, pintar anaknya, nilainya bagus-bagus di atas rata-rata bahkan. Tapi ketika saya beri
tugas bawa pulang dia tidak pernah mengerjakan. Kalau saya tanya, Mas Arya mana tugasnya? Saya lupa Bu Guru, selalu begitu, saya lupa Bu Guru. Berarti jenengan Bu Emi kan pengen si siapa tadi Arya ya? Iya. Arya kan mau mengerjakan tugas yang ada di rumah. Arya kan kalau di sekolah kan sudah aktif dan bahkan pintar karena anak tersebut sebelum mudeng bertanya. Iya. Tapi kan kalau di rumah seperti itu. Jadi pinginnya panjenengan berarti itu pinginnya Bu Emi mengerjakan yang di rumah juga gitu kan. Iya. Iya betul Pak. Mungkin jenengan Bu Emi pernah apa ya? Pernah tanya-tanya Iya. apa gitu misalnya. Saya pernah bertanya, mengapa itu kamu itu selalu lupa, padahal guru kan memberi tugasnya nggak banyak toh nak. Iya guru, tapi saya lupa. Terus saya tanya, terus kamu itu pulang sekolah itu kemana? Gitu. Saya pulang sekolah itu pergi, Bu Guru pergi belajar ngaji, sama ibu pergi ke desa seberang, bahkan nggak di dukuhnya Pak. Jadi pulang sekolah, ternyata dia itu pergi ke ngaji ke ini Pak, desa Solokromo. Jadi kalau pulang sekolah beristirahat sejenak kemudian ngaji. Terus saya tanya begitu. Jadi saya selalu lupa, dia selalu lupa. Padahal saya sudah, kalau lupa hari ini tidak apa-apa, besoknya kan yang namanya lupa itu kan 1-2 kali ya Pak. Kalau sudah berulang kali kan namanya tidak lupa, namanya sengaja itu ya. Saya baru tanya seperti itu. Lupanya karena ternyata dia itu lelah Pak. Ternyata setelah saya cari mengapa tidak mengerjakan tugas, ternyata dia itu lelah, harus pulang sekolah, harus belajar ngaji yang jaraknya tidak dekat dengan ibunya dan pulangnya sore. Dan setelah itu saya kan berusaha untuk udahlah kamu mengerjakannya nggak banyak-banyak. Kalau temannya misalnya kamu 5, kamu kerjakan 2 saja biar kamu tidak memakan waktu banyak gitu Pak. Saya sudah seperti itu yang saya lakukan selama ini, sudah begitu. Tetapi belum menemukan hasil Pak untuk yang saya lakukan ini. Jadi saya ini juga saya itu harus bagaimana, harus cari jalan apa ya supaya dia itu walaupun nggak setiap hari itu ada di hasilnya, untuk rasa tanggung jawabnya itu ada gitu loh Pak. Jadi kan menurut ceritanya Ibu Emi kan anak tersebut kan kekurangan waktu ya Bu ya. Iya. Karena jaraknya ngaji itu yang jauh, kekurangan waktu. Ya. Bu Emi sudah memberi solusi, salah satunya kan tugasnya tidak banyak. Iya. Nah, apa ada yang lain Bu yang lain kelelahan itu, apa ada yang lain? Saya ini baru Karena ada kelelahan, ya kan itu kan jenengan kan sudah tahu bahwa siapa si Arya itu kan kelelahan. Apa mungkin ada masalah lain itu? Ya, untuk ini saya mau pikirkan ini Pak. Ini rencana saya itu saya mau untuk bertemu dengan orang tuanya langsung itu. Di rumah itu apa saja yang saya lakukan. Ngaji itu kan tidak sampai malam, mungkin jam 5 sudah di rumah ya Pak. Saya sih tidak menyalahkan dia, mungkin sudah capek, tapi kan saya nggak setiap hari mengerjakan, nggak setiap hari memberi tugas rumah. Tapi saya ini rencana saya mau berkomunikasi dengan orang tuanya Pak. Sebenarnya ada apa, ataukah orang tuanya tidak mengingatkan atau bagaimana itu ya? Saya juga bingung ini. Untuk ayahnya kan susah dihubungi. Mungkin dengan ibunya mungkin bisa untuk
ini rencana saya mau ini menghubungi orang tuanya atau berkunjung ke rumahnya, rencana saya Ya. masalahnya itu. Kalau ya itu juga bagus Bu, karena sudah mencoba rencananya, mau menghubungi, kan ada mau apa itu, dengan mau berkunjung kan? Iya. Berkunjung. Itu bisa apa ya? Di sana kan dengan ngobrol-ngobrol sama orang tua. Iya. Ya itu Pak yang saya sayangkan, kan saya sayang sekali Pak, menurut saya dia anaknya pinter, di kelas aktif, nilainya bagus-bagus, tapi kok kalau diberi tugas ya itu nggak pernah, saya walaupun nggak selalu setiap hari ya maulah ada dia hasilnya untuk pekerjaan rumahnya itu Pak. Jadi saya mau ini, mungkin saya juga selain berkunjung, saya juga harus ini Pak, rencana saya tidak saya hanya sendiri, tapi mungkin saya ada dengan ini Pak, dengan teman saya untuk mencari solusi saya, masalah saya itu mungkin ada teman dari kelas lain yang masalahnya seperti saya, jadi mau berkolaborasi dengan teman rekan saya. Mungkin ada yang kasusnya sama seperti saya ini Pak. Rencana temannya itu dulu pernah ngajar Arya belum itu? Iya. Jadi kan sekarang kan kelas 5. Jadi dulu kelas 4 bagaimana gitu, Pak. Untuk kelas 4 dulunya yang saya dengar itu ini, Pak, yang saya dengar di waktu kelas 4 dia itu sekolahnya itu, Pak, Senin Kemis itu. Jadi ya Senin Kemis untuk kadang dia bangunnya suka kesiangan, jadi nggak berangkat sekolah. Alasannya kalau nggak ayahnya kan udah berangkat kerja. Kalau ayahnya sudah berangkat kerja dia belum bangun ya dia tidak akan berangkat sekolah. Oh gitu. Jadi berarti sebetulnya dia sudah berubah di kelas 5 ini ya Bu? Iya, sudah saya acungi jempol bener Pak. Dia sudah berubah, yang dulunya di kelas 4 sekolahnya Senin Kemis, di kelas 5 sudah perubahan sangat bagus ya Pak. Sudah setiap hari sekolah, nilainya bagus-bagus. Ya itu, tapi sekarang timbul lagi masalah dia nggak mau mengerjakan tugas kalau di rumah itu Pak. Ya. Dengan cerita Bu Emi tadi kan Arya ini sebetulnya kan anak yang pandai. Iya betul. Pandai. Ya kalau kelas dulu karena Senin Kemis berangkatnya, sekarang sudah setiap hari berangkat, bahkan di kelas pun aktif. Kalau belum jelas tanya, dan sebetulnya punya potensi anak tersebut. Iya, betul Pak. Tapi sudah berusaha mau mencari solusinya, yaitu dengan berkunjung ke rumahnya, tanya sama rekan sejawat yang dulu itu sudah bagus sekali Bang. Iya. Ini kalau belum Pak, saya belum berkunjung. Saya baru kepikiran ini Pak. Saya mungkin harus berkunjung ke rumahnya dan bertanya dengan teman guru saya yang dulu kelas 4 mengajar Arya tersebut. Mungkin saya bisa menjadi masukan saya untuk mengapa dia itu begitu. Jadi mungkin dengan rencana saya tanya orang tuanya dan kolaborasi dengan teman saya akan menemukan solusi masalah saya Pak. Iya. Gitu. Oh, itu rencananya Bu Emi ya? Iya. Berkunjung. Iya. Kedua nanti tanya sama rekan sejawat yang dulu ngajar Aryanya tadi. Iya. Nah, melihat ceritanya Bu Emi ya memang eman-eman banget karena Arya ini punya potensi. Iya, betul. Yang jadi masalah kan itu tidak mengerjakan yang tugas di rumah. Betul Pak. Itu Bu Emi kapan kira-kira itu?
Mungkin rencana saya ini Pak, sebelum ini Pak, segera ya Pak, sebelum kita PAS, berarti ya 1 minggu ini mungkin harus saya segera laksanakan Pak. Takutnya dia saat diberi tugas yang lainnya hubungannya dengan latihan PAS di rumah tidak dikerjakan. Menurut saya kalau diberi tugas untuk latihan PAS kan anak sudah lebih siap untuk mengikuti ulangan gitu ya Pak. Iya. Saya akan 1 minggu ini akan saya segera laksanakan Pak untuk saya berkunjung ke orang tuanya dan saya juga harus melakukan komunikasi dengan teman ini Pak, teman sejawat saya yang dulu mengajar itu Pak. Ya, moga-moga ada perbaikan, ada perubahan yang nanti ke depannya si Arya ini ya tugas di sekolahan, ya tugas di rumah dikerjakan sesuai perintah guru. Ya. Iya Pak. Saya yakin dengan rencana panjenengan, tanggung jawab yang akan dilaksanakan, saya yakin nanti akan berubah si Arya, khususnya yang tugas di rumah. Iya Pak. Terima kasih Bapak Sigit untuk perbincangan hari ini. Saya bisa menemukan solusi saya. Semoga Arya bisa berubah di minggu-minggu ini. Sangat saya sayangkan sekali itu ya Pak untuk dia itu. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya ya Pak Sigit. Tidak Bu, terima kasih kembali. Panjenengan sudah bisa menemukan si Arya ini ke depannya akan lebih baik, terutama yang di rumah, karena ada perubahan dari kelas 4 berubah di kelas 5. Iya, betul. Ya, sukses selalu Bu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya juga pengen curhat. Kalau jenengan tadi curhat ya saya mau curhat Bu. Monggo Pak. Iya, monggo Pak, kita saling curhat. Ngomong kita ketemu. Iya. Jenengan punya Arya, saya punya Malik. Iya, Pak, monggo Pak. Malik ini anak kelas 2. Iya. Anak kelas 2. Kalau di kelas sama Malik ini bukan anak yang terlalu aktif harus cari perhatian dan sebagainya, tidak. Tetapi kalau terutama di luar kelas istirahat aktif sekali, bahkan jahil sama adik-adik kelasnya. Iya. Kemarin si Malik ini bermain kerikil tapi agak besar. Iya. Karena di tempat kami itu lagi ada pembangunan tempat ibadah. Saya dipegang, dilempar, mengenai pelipis adik kelas 1. Iya. Itu saya gimana gitu, jadi agak susah. Iya. Jadi untuk kesehariannya itu Mas Malik bagaimana itu? Keseharian di kelasnya bagaimana Pak ini Pak Malik ini? Kalau di kelas bagus Bu. Yeah. Kalau di kelas itu aktif, tidak jahil sama temannya juga tidak. Iya. Karena teman-temannya apa mungkin gimana ya ditunggangi guru. Tetapi kalau pas ada keperluan gurunya juga pas itu ya tidak masalah. Yeah. Tapi kemarin itu kejadiannya waktu setelah guru olahraga itu istirahat, belum sampai minum sudah ada kabar, Pak itu Yafran ya, yang kelas 1 itu namanya Yafran. Iya. Yafran dilempar batu sama Malik. Waduh. Iya. Akhirnya didekati dan dibawa ke klinik yang dekat. Kalau klinik kami sekolahan kami itu dekat dengan klinik, jadi langsung ke klinik dan dijahit ada beberapa ini. Dan waktu itu ya orang tua keduanya itu sudah ketemu dan apa gitu kan.
Tapi pengen saya itu sih bukan hanya orang tua harus menerima, tidak, tapi Malik juga nanti jangan sampai di dalam kelas baik kok di luar kelas tidak baik, itu kan Iya. saya juga masih bingung. Iya. Jadi untuk kasus Malik ini seberapa sering atau setiap hari dia nakal atau bagaimana Pak ini Pak Maliknya itu? Ya kalau pas istirahat dulu juga pernah nendang temennya, Ya. maaf itu yang ya juga berbahaya waktu itu, tapi tidak sampai berlanjut, masih teratasi. Ini berulang lagi. Saya kemarin ya setelah kejadian itu saya langsung ke orang tuanya si Zafran karena saya nggak pengen nanti ada sesuatu sampai mensos dan sebagainya dibuat status dan sebagainya, kan saya nggak. Sehingga saya datang ke sana untuk klarifikasi bahwa itu kejadiannya tidak. Waktu itu memang sudah saya tanyakan bahwa Zafran itu tidak sengaja. Kata Zafran, Malik itu tidak sengaja. Tapi kan kejailan itu kan juga membahayakan. Kalau terus kan bisa membuat karakter yang tidak baik. Jadi Zafran itu masih duduk, Malik mainan kerikil tadi pas melempar ke lapangan, kan di depan kami, sekolahan kami lapangan. Lah si Zafran berdiri kena, kan. Kita klarifikasi sama orang tua Zafrannya bahwa nanti kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dan mohon untuk meredam emosi dan sebagainya. Dan tidak diterima. Iya. Jadi untuk di rumah kesehariannya kalau di sekolah sama di rumah itu Maliknya sama apa tidak Pak? Apakah di sekolah nakal, di rumahnya tidak nakal itu Pak? Untuk saat berkomunikasi dengan orang tua. Ya, saya setelah itu kan yang kalau Zafrannya kami kami datangi, kalau Malik dan orang tuanya itu memang langsung datang ke sekolah meminta maaf perbuatan Malik, dan si orang tuanya Malik itu cerita bahwa memang temperamentalnya tinggi, kalau di rumah sering ditegur saja langsung nendang pintu gitu, tempat meja lah. Pinginnya saya itu kan ya si Malik itu nanti karakternya berubah menjadi yang lebih baik. Kalau di rumah seperti itu, setelah mumpung masih masih kecil kan ya tidak berlanjut. Suaranya nggak jelas ya Pak Sigit. Oke. Suaranya nggak jelas. Sini mulai hujan Bu. Oh iya. Jelas belum? Oke Pak, jelas. Jadi untuk di rumah Zafran itu, bukan Zafran, Malik itu nggak nakal. Malik itu tadi nggak jelas. Kalau di rumah temperamen Bu. Oke, oh ya. Jadi dengan orang tua pun kalau diingatkan itu kalau tidak suka itu langsung nendang meja, nendang pintu gitu kan. Iya. Jadi untuk penyebabnya Malik itu bertingkah laku seperti itu, apakah sudah sudah ditanya mengapa temperamen dengan di rumah atau di sekolah itu dia jahil? Sejauh mana ini Pak? Ya, saya kan rencananya gini. Kalau menurut orang tua kan seperti itu, tapi kan saya juga belum nanya sama tetangga, karena yang saya yakin tetangga itu akan lebih tahu kegiatan sehari-hari Malik dengan teman-teman sepermainannya di
rumah, di lingkungan itu, saya Iya. coba akan tanya. Selain itu juga saya akan tanya sama guru kelas 1 yang dulu mengajar Malik itu besarannya bagaimana. Dan juga selain saya tanya-tanya itu ya juga teman-temannya. Dan nanti rencana saya ya si Malik saya tanyai sendiri, nanti Yafran saya tanyai sendiri apakah kejadian itu benar-benar murni kesalahan Malik atau hanya kecelakaan, kan saya tanya. Dan saya juga pengen tanya juga menggali informasi sama teman-teman sekelasnya secara klasikal tabiat Malik itu bagaimana, baik teman kelasnya atau teman-teman yang lainnya, tanpa sepengetahuan Malik gitu kan. Saya takutnya kalau Malik itu ngancam dan sebagainya kan berbahaya juga, sehingga saya mau tanya pas Malik tidak ada, saya tanya itu sama teman-teman kelasnya. Selain itu sama guru-guru juga kita tanya, terutama guru-guru mapel, guru agama, guru PJOK kan saya tanya. Nah, nanti tapi ini yang memang belum kami Iya. Rencananya rencananya iya. Kapan itu, Pak? hmm, Rencananya kapan itu, Pak? ya ya minggu paling cepat ya minggu depan lah kita rencanakan. Minggu depan saya rencanakan untuk itu. Saya juga walaupun sudah menerima kedua orang tuanya kan, tetapi orang tuanya kan saya belum mengumpulkan bareng. Saya rencana juga akan mengumpulkan bareng antara orang tuanya Malik sama orang tuanya Yafran, biar pada legane. Tapi kalau sekarang sih kemarin kita tanya setelah kontrol ini kedua itu si Yafran sudah sembuh dan Yafran pun sudah 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 mau menerima itu. Iya. Jadi rencananya Bapak ini berarti tidak sendiri ya Pak, dengan orang tua juga dengan teman-temannya ya Pak untuk menyelesaikan masalah Bapak ya Pak? Iya. Iya. Ya, memang saya rencananya sama orang tuanya saya rencanakan dan baik semua warga sekolah juga saya mau rencanakan sama dan juga dengan lingkungannya. Itu terima kasih Bu Iya. atas bincang-bincangnya. Saya juga menemukan solusi. Saya harus menggali sama teman-teman kenapa dan kedepannya kepiye carane Malik itu nanti kalau sudah tahu sifatnya bagaimana kan kita juga nanti akan menemukan solusinya yang terbaik untuk si Malik ini. Mumpung masih cilik lah gitu gampang. Iya. Terima Ya. kasih Bu ngobrolnya. Iya Pak. Sama-sama semoga Bapak bisa melaksanakan rencana yang sudah bagus ini. Semoga hasilnya memuaskan ya Pak untuk masalah Malik ini. Ya. Pak Sigit, jadi kita tinggal apa ini Pak? Kita nulis refleksi itu nanti kita sampaikan di sini Bu. Refleksi. Kita masing-masing berefleksi gitu ya Pak? Iya berarti. Iya. Sampaikan kita punya waktu 15 menit tinggalan jebul hanya tinggal 15 menit. Iya. Mungkin kepotong waktu awal-awal itu ya. Iya. Ya.
Pak Sigit, berarti ini refleksinya saat kita jadi coach dan saat kita jadi coachi ya Pak ya? Iya Bu. Ya. Sudah selesai Pak? Saya sudah Bu. Saya dulu mungkin ya Pak? Monggo. Maaf ya Pak Sigit atas saya ini meresponnya agak lambat ini Pak. Sama Bu, saya juga gitu. Ya, jadi refleksi saya saat jadi coach ini kan pertanyaan apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Kita menurut saya percakapan kita sudah berjalan baik, kita bisa saling bertanya atau kita bisa merespon saat Bapak jadi coach dan saya jadi coach itu saya bisa ada beberapa pertanyaan sehingga saya maksudnya saya bisa membuat pertanyaan dan dapat Pak Sigit bisa menemukan solusi atas masalahnya itu yang menurut saya sudah lumayan baik ya Pak, menurut saya. Terus apa yang perlu diperbaiki? Kalau saya pribadi itu saat saya membuat pertanyaan berbobotnya saya belum mahir Pak untuk membuat pertanyaan berbobotnya. Itu menurut saya itu yang perlu ditingkatkan. Terus yang ketiga di sini apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat melakukan coaching. Jadi saya harus tetap tenang Pak, tenang untuk bisa kita berkolaborasi dengan cara menyimak apa yang Bapak katakan. Itu cara saya untuk kehadiran penuh Pak untuk ini. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya harus banyak belajar Pak tentang alur tirta ini. Jadi saya bisa berperan sebagai coach atau coach dengan baik Pak. Itu menurut saya Pak. Untuk saya jadi coach. Terus sekalian saja ya Pak. Yang gantian. Ini saya jadi coach, terus saya jadi coachi sekarang Pak. Itu saat saya jadi coach ya Pak. Terus saya jadi coachinya sekarang. Gantian aja Bu. Oh gantian oke. Oke Pak ya. Nanti saya mau orangnya Oke ya. hilang pikirannya. Ya. Iya. Ya, saya yang jadi kucing dulunya ya. Oke Pak. Terima kasih Bu atas ya Pak. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah jenengan luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi sudah sudah menemukan solusi di situ, bincang-bincang di sini ya saling melengkapi. Dengan sudah bisa menggali potensinya, itu yang saya rasakan dari perbincangan ini. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, khususnya saya ya juga gitu. Saya sebagai coach itu masih kurang pengetahuan tentang tentang materi ini. Memang saya belum begitu saya akan melangkah bagaimana apa yang saya ucapkan itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, apa malah nanti kira benar pertanyaan saya itu kan. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi present dan sebelum dan sesudahnya. Ya, saya memang saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, tak jerimeti, tak cari kata kuncinya. Kadang-kadang kata kuncinya ya mumet juga kan. Iya. Kata kuncinya. Iya. Kata kuncinya apa ya Pak? Kata kuncinya apa? Tetapi saya tetap berusaha untuk itu. Iya. Walaupun memang sebelum sesuai harapan panjenengan, gitu. Tidak sesuai dengan harapan panjenengan, karena panjenengan yang ini itu kan ya mohon maaf juga itu. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Tentunya ya seperti panjenengan, saya harus banyak belajar tentang alur tirta ini, tentang materi coaching ini. Bahwa situ tidak boleh memberi saran, solusi,
biar si ujinya itu menggali potensi sendiri. Itu saya harus benar-benar banyak membaca, banyak referensi, melihat apa yang perlu di alur tirta ini dipelajari. Itu Bu. Monggo nak jenengan mau. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk jadi coach kita sudah saling merefleksi. Jadi mungkin saya ada nggak kecolongan saya memberi saran atau bagaimana tadi Pak? Tidak ada Bu. Tidak ada Pak. Menurut saya tidak ada. Tidak ada. Jadi untuk jadi coach ternyata kita harus lebih hati-hati ya Pak. Tidak asal bicara ya Pak. Juga, ya. Iya. Itu untuk jadi coach. Jadi kita memang saya pribadi panjenengan juga sama mungkin harus banyak belajar lagi nih Pak. Simulanya kita untuk refleksi yang kedua saat kita jadi coach ini. Jadi saat saya jadi coach saya merasa senang bisa berbagi masalah, dapat menyelesaikan masalah dengan cara kita berdiskusi Pak, dengan saya curhat dengan Pak Sigit, ternyata saya bisa menemukan masalah. Itulah yang saya rasakan saat jadi coach itu, menurut saya itu. Jadi saya merasa senang Pak dapat menemukan solusi atas masalah saya itu. Saya rasakan seperti itu. Ya. Monggo Sigit. Yang saya juga terima kasih sama Bu Emi sudah memancing saya untuk menggali apa yang akan saya perbuat. Jadi saya apa ya dan akhirnya itu solusi yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya sehingga saya kepikiran untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Saya sangat berterima kasih dan memang saya juga memang belum menguasai betul, saya terus terang belum menguasai betul tentang ini, bagaimana khususnya nanti saya terapkan terhadap anak didik saya harus menggali potensi diri saya itu mungkin ini waktunya habis ya. Nah kita belum suruh kembali ya Pak. Jadi 2 menit lagi Bu. Ya nanti kalau sudah otomatis kita kembali. Jadi menurut saya ini Pak, kita sambil bincang-bincang. Ternyata pertanyaan dari coach itu dapat memancing kita untuk kita ini ya Pak, bercerita lagi ya Pak. Ya tidak menurut Pak Sigit? Iya betul. Ya. Itu memang mau tidak mau saya bercerita kudune iya ya gitu kan. Iya. Jadi dengan otomatis pikiran itu kudune melangkah ke sana. Iya betul Pak. Jadi saya juga harus banyak belajar. Masalahnya ini saya juga masalahnya beberapa baru saya perhatikan tadi, beberapa ini akan jadi saya ambil untuk diskusi kita kali ini gitu loh Pak. Jadi memang terjadi di kelas saya itu. Sebetulnya kalau memang seperti ini kan memang real